Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Agus, masih di channel Agus Cerdik, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Nah, mengingat keadaan darurat yang tengah terjadi di tengah-tengah kita, yaitu adanya wabah virus corona atau COVID-19, seiring terus bertambahnya korban-korban yang terjangkit virus ini, bahkan angka kematian terus meningkat, angka orang-orang yang terjangkit juga terus meningkat, bukan berarti kita selaku tenaga kesehatan gigi dan mulut itu tidak terjangkit. Kemungkinan terjangkitnya juga ada. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, terutama di tempat kerja, di area kerja, sehingga kita terhindar tentunya dari serangan virus corona atau COVID-19. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, bumper dulu. Baiklah teman-teman, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang benar-benar baik, benar-benar sehat untuk saat ini. Kita juga sebelum memulai mendoakan supaya teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah terjangkit segera diberikan kesembuhan dan penyelesaian vaksin untuk virus ini bisa benar-benar selesai dari proses pembuatannya mungkin. Nah, untuk perlindungan diri kita selaku tenaga pelayanan kesehatan gigi dan mulut, untuk menjaga diri kita agar terhindar dari virus ini, terutama di lingkungan kerja, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mungkin pasien yang datang. Itu kita sebelum melakukan pemeriksaan tentunya kita juga harus mempersiapkan diri. Untuk pasien sendiri, teman-teman dianjurkan untuk menganamnese atau menanyakan riwayat kesehatan si pasien. Itu sangat penting. Nah, setiap pasien yang masuk itu diwajibkan untuk diperiksa suhu tubuh terlebih dahulu. Jika memang dia memiliki beberapa ciri atau tanda-tanda, baik itu dari hasil anamnese ataupun hasil pemeriksaan suhu tubuh, jika memang adanya tanda-tanda dia terjangkit virus, maka rujuklah segera pasien tersebut atau anjurkan untuk melakukan pengecekan pada rumah sakit yang bisa menangani kasus ini. Nah, selanjutnya jika memang ciri-ciri tersebut tidak ada, teman-teman juga harus tetap berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kita tidak pernah tahu, mungkin dia itu berada dalam keadaan kesehatan tubuh yang prima, sehingga walaupun sudah terjangkit virus, dia tidak mengalami sakit atau tidak mengalami demam, atau ciri-ciri terjangkit virusnya sangat minim untuk diketahui. Nah, penting juga buat teman si pasien atau keluarga pasien itu diharapkan tidak masuk ke dalam ruang kerja, namun menunggu di luar atau di ruang tunggu. Nah, selanjutnya ruangan itu tentunya menjadi salah satu tempat atau area kita bekerja yang harus juga benar-benar diperhatikan, baik itu dari meja, gagang pintu, gagang tray, gagang meja yang ada di dental unit, pegangan lampu, itu harus benar-benar diperhatikan, sterilisasinya harus benar-benar disterilkan agar tentunya kita juga safe atau aman dari ancaman si virus ini. Nah, untuk ruang kerja lagi, mungkin kita juga diharuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan, terutama saat ada pasien. Itu berlaku untuk seluruh tim yang ada di ruangan tersebut. Tentunya ruangan ini juga harus terus didesinfeksi. Jika memang memungkinkan, itu dilakukan setiap hari agar ruangan benar-benar dalam keadaan yang steril. Selanjutnya, dokter atau perawat gigi atau tenaga kesehatan gigi dan mulut yang bekerja tentunya juga harus memperhatikan beberapa hal. Sebisa mungkin teman-teman untuk tidak berkontak fisik, termasuk mungkin bersalaman. Jadi minimalkan berkontak fisik dengan pasien. Selanjutnya, lakukan cuci tangan terlebih dahulu sesudah maupun sebelum
melakukan perawatan. Tentunya ada beberapa langkah cuci tangan yang memiliki standar seperti yang disarankan oleh WHO. Alat pelindung diri itu wajib digunakan seperti masker, face mask, handscoon, jas, mungkin itu juga harus benar-benar diperhatikan. Ini berlaku untuk semua tim medis yang berada di ruangan kerja tersebut. Nah, karena kita melakukan pemeriksaan kesehatan, tentunya kesehatan gigi dan mulut, jadi sebisa mungkin teman-teman saat bekerja itu memperhatikan tindakan-tindakan yang beresiko menimbulkan percikan air, seperti pembersihan karang gigi, pengeburan gigi, dan juga tindakan-tindakan lain yang membuat atau menciptakan airflow yang sifatnya tidak mendesak sebaiknya diminimalisirkan. Jika memang harus dilakukan, sebaiknya teman-teman menggunakan rubber dan juga penggunaan suction dengan daya sedot yang tinggi agar benar-benar terhindar dari cairan-cairan yang ada di dalam mulut yang ditakutkan terpercik dan mengenai anggota-anggota tubuh kita. Selanjutnya, sterilisasi. Nah, untuk tahap ini mungkin kita harus benar-benar perhatikan seperti handpiece, alat scaler itu benar-benar harus steril atau gitu selesai pasien harus benar-benar diperhatikan, disterilkan agar apapun yang ada di situ tidak menyebabkan penularan untuk pasien selanjutnya. Nah, untuk asisten sendiri memiliki tugas yang sangat penting. Salah satunya mungkin mensterilkan pegangan lampu, pegangan meja di dental unit. Usahakan itu benar-benar bersih. Nah, teman-teman juga yang berperan sebagai asisten, upayakan memberikan bahan tambahan, mungkin alat yang dibutuhkan oleh dokter atau tenaga yang bekerja di sana, itu benar-benar memberikan jika hanya diminta. Mengingat kita tidak pernah tahu nih kapan si virus ini bisa hinggap di alat-alat kita, di bahan-bahan kita, bahkan di lingkungan kerja kita. Perlu diingat juga untuk saat bekerja, mungkin pasien membutuhkan penggunaan celemek. Pastikan gunakan celemek yang hanya sekali pakai tanpa penjepit, sehingga di hal tersebut bisa meminimalisirkan penularan virus. Dan yang perlu diperhatikan juga, ketika teman-teman sudah selesai bekerja, gantilah pakaian teman-teman sebelum pulang ke rumah. Perhatikan juga pengelolaan limbah yang ada, itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ketika teman-teman pulang ke rumah, keluar dari tempat atau area kerja, pastikan teman-teman benar-benar merasa steril dan bersih. Karena mengingat seperti yang tadi kita katakan, kita tidak pernah tahu kapan virus itu berada pada diri kita, sehingga kita juga harus berhati-hati supaya mungkin hal terdekat yaitu melindungi keluarga kita tentunya agar tidak ikut terjangkit virus yang tengah berada di sekitar kita ini. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman tenaga kesehatan gigi dan mulut yang ingin memberikan masukan, silahkan berikan masukan di kolom komentar. Apapun yang kurang silahkan tambahkan. Terus dukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru. Jika memang ada kesalahan, silahkan diperbaiki di kolom komentar. Kita sangat senang menerima masukan-masukan dari teman-teman. So, salam gigi sehat. Semoga kita lekas membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.